gentlemen, this is the official national team from Palestine. Saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan banyak sekali yang bertanya kepada saya sebenarnya bagaimana tentang perkembangan dari skuad Palestina menghadapi Indonesia, Bang. Dan di sini banyak sekali juga yang bertanya sebenarnya, Bang, apakah Indonesia bisa full squad saat melawan Palestina? Karena kita ketahui Palestina hampir merata diikuti oleh seluruh pemain-pemain yang berada di Liga Palestina dan juga di Liga luar negeri. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang bagus karena saya melihat dari sisi lain, teman-teman, bahwa sebenarnya Indonesia ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat magis. Bukan hanya bagaimana kekuatan pemain-pemain lokal, tetapi kekuatan dari pemain-pemain keturunan ini juga bisa membahayakan timnas Palestina. Nah, namun di sini saya akan lebih membahas mengenai sistem penyambutan timnas Indonesia saat ini yang diwakili oleh PSSI dan beberapa pemerintah terkait. Kemudian di sini juga bagaimana reaksi dari Palestina ketika disambut oleh timnas Indonesia terkhusus oleh pemerintah. Nah, di sini melalui kedutaan besar Palestina untuk Indonesia ya, yakni Bapak Juhair Al-Sun, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali hal yang memang di luar dugaan darinya, bahwa sambutan dari masyarakat Indonesia begitu antusias menyambut timnas Palestina. Nah, di sini banyak sekali ya yang mengatakan bahwa salah satunya adalah kiper Palestina. Nah, kiper Palestina ini mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini bukanlah negara yang sangat asing baginya. Bahkan dirinya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara keduanya, dan dirinya pun sangat bangga ketika disambut seolah dia adalah tokoh besar, padahal dia adalah orang-orang yang biasa saja. Nah, memang Indonesia dengan Palestina ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa ya, bukan hanya segi bidang olahraga saja, tetapi birokrasi, kemudian politik, kemudian pertemanan antar dua negara. Ini memang sangat luar biasa, terlepas dari beberapa hal yang memang menjadi kontroversi. Ya, kita tidak usah lagi membahas mengenai Piala Dunia U20, namun kita akan membahas dan fokus bagaimana persiapan timnas Indonesia melawan Palestina. Sambutan yang hangat ini pun langsung direaksi atau diberikan tanggapan langsung oleh kedutaan besar Palestina untuk Indonesia. Nah, di sini saya langsung saja akan mengutip ya bagaimana sambutan yang dilakukan oleh Indonesia terkhusus PSSI dan Kemenpora. Di sini banyak ucapan yang diwakili oleh kedubes Palestina untuk Indonesia yang berterima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. The government of Indonesia, my brother Mr. Arif Tahir, it's a significant day that we are today welcoming and receiving our national team, Palestinian team, who have been hosted and invited by Indonesian government. We appreciate it and thanks for the government of Indonesia, for the Minister of Sport, my brother Mr. Arif Tahir, for his kind support and efforts he have done for us to see the Palestinian team today in Indonesia. Once again, welcome to our brothers and sisters who have arrived from Palestine. Shukran jazilan lakum. Nah, itulah kurang lebih teman-teman bagaimana sambutan dari kedutaan besar Palestina untuk Indonesia. Dan memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, bahwasanya dengan kultur budaya sepak bola Indonesia yang memang dari segi kualitas ranking FIFA kita kalah dengan Palestina. Namun yang jelas dengan adanya beberapa pertemuan bilateral, kemudian adanya hubungan baik, ini akan menjadi memang kekuatan tersendiri bagi kedua negara ini. Nah, kemudian bukan hanya itu teman-teman, ternyata
ternyata sambutan dari Indonesia ini juga mendapatkan reaksi langsung dari media-media Arab bahwa sebenarnya Indonesia ini sangat mendukung penuh bagaimana perkembangan politik. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman kita di sini membahas tentang sepak bola, namun tetap saja ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kedua negara. Apalagi di sini teman-teman saya melihatnya bahwa sebenarnya Palestina ini menurunkan kekuatan penuh saat melawan Indonesia. Artinya memang hanya satu pemain yang tidak dibawa, yakni pemain yang saat ini berada di Liga Portugal karena dirinya sedang cedera, Ahmed Habib, dan dirinya memang tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Namun dengan sekuat penuh ini diharapkan nanti akan menjadi ujian bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan level prestasinya. Nah, ini adalah hal yang poin yang sangat bagus teman-teman ya, karena memang Palestina ketika datang di sini mengandalkan pemain-pemain bintang. Bahkan ada satu pemain yang memang sudah kenyang di Liga Indonesia. Dia beberapa musim lalu dia pernah membela Persib Bandung, dan ini memang menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi dirinya. Dia adalah sosok Muhammad Rashid. Nah, Muhammad Rashid ini memang juga sudah lama di Indonesia ya. Bahkan dirinya juga sangat betah saat tinggal di Indonesia. Ini memang menjadi hal kebanggaan tersendiri ya bagi timnas Indonesia. Namun teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu dari sisi timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia ini ternyata juga memiliki banyak masalah ya ketika akan menghadapi Palestina ini. Nah, kurang lebih ada 3 masalah dari timnas Indonesia yang mungkin nanti bisa menjadi PR ya bagi PSSI ataupun manajer timnas agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama tentu dari segi pemain belum lengkap. Nah, pemain timnas Indonesia memang hingga saat ini banyak sekali yang belum datang ya. Ada beberapa pemain yang masih di klub karena masih bertanding satu kali lagi, seperti sosok Pratama Arhan, kemudian Asnawi, dan juga Shein Patinama. Kemudian di hari ini itu ada Yakob dan juga Yance dan juga Reza yang akan bergabung bersama timnas, dan ada beberapa pemain seperti pemain Persija seperti Witan dan juga Rizky Ridho yang juga belum dilepas oleh klubnya karena masih mengikuti beberapa tes fisik dan juga tes medis dari pemain-pemain Persija itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ada beberapa masalah yang diharapkan ini segera diatasi. Selain adanya beberapa pemain yang belum lengkap, di sini juga ada beberapa pemain yang cedera. Ya, walaupun sebenarnya ini hanya teknis ya, namun juga akan mengganggu pola strategi. Kita ketahui Sandy Walsh ya beberapa hari ini mendapatkan cedera, dan kemarin Sintayong mengatakan bahwa sebenarnya untuk melawan Palestina ini kemungkinan kecil untuk sosok Sandy Walsh ini turun, dan artinya memang ini akan menjadi hambatan lagi bagi timnas Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain cedera, di sini juga ada beberapa kendala teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk di FIFA Matchday, karena memang memiliki rehat yang sangat lama ketika sudah libur di BRI Liga 1. Namun kita ketahui dengan liburnya BRI Liga 1 itu membuat pelatih fisik dari timnas Indonesia dan juga coach Sintayong ini mengeluhkan dari kondisi fisik timnas. Nah, itulah teman-teman kondisi yang memang saat ini terjadi di timnas Indonesia. Yang pertama tadi banyak pemain yang belum datang, kemudian yang kedua itu seperti Sadil Ramdhani, kemudian Sandy Walsh yang juga sedikit diragukan untuk tampil ya, padahal dia adalah pemain-pemain hebat, pemain bintang. Kemudian kondisi fisik pemain ini juga sangat diragukan. Inilah yang menjadi permasalahan saat ini untuk timnas Indonesia. Nah, namun tidak masalah teman-teman, semoga saja pertandingan saat melawan Palestina ini kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi di timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia pun juga diisikan oleh pemain-pemain yang relatif muda, kemudian juga pemain yang sudah dibentuk oleh Sintayong kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga saat ini. Artinya secara tidak langsung ya kerangka tim itu sebenarnya sudah terbentuk. Namun sebenarnya kita harus kembali lagi bagaimana proses yang akan dilakukan Sintayong dan pola strategi yang dilakukan Sintayong agar bisa saat melawan Palestina ini menang. Nah,
Itulah teman-teman sambutan yang sangat luar biasa dari timnas Indonesia, terkhusus dari pemerintah sudah dilalui. Kemudian Palestina juga merasa senang ketika di Indonesia. Ini tentu akan menjadi nilai plus tersendiri bagi Palestina dan juga negara-negara lain yang sudah respect terhadap Indonesia. Kemudian kita harapkan dengan masalah yang terjadi di timnas Indonesia saat ini, tentu ini diharapkan akan segera selesai dan juga bisa memenangkan pertandingan saat melawan Palestina dan juga Argentina. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas saat ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu bermain efektif saat menghadapi Argentina dan juga Palestina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.